Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 3, subtema 1. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita dapatkan nanti dapat menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalian semua. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku paketnya halaman awal ini. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Baik, perhatikan gambar-gambar tersebut. Ada gambar orang, balon, dan lain-lain, ayam ya, daging ayam dipotongi, mangga, dan lain-lain, buah beraneka ragam. Kira-kira apa hubungan benda tersebut? Nah, mari kita baca bacaan di bawahnya. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, ini bacanya. Baik, pembelajaran pertama. Ayo membaca. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan benda. Ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Perintahnya kamu disuruh untuk melingkari gambar yang bukan benda. Kita lihat apa saja gambarnya. Ini panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara radio, hewan. Silahkan dicari yang bukan termasuk benda. Kemudian sampean lingkari ya, dilingkari di sini ya. Di gambarnya mana yang termasuk benda dan mana yang bukan. Tapi yang disuruh untuk melingkari gambar yang bukan termasuk benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Yang pertama, ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ini adalah contoh ukuran. Nah, ini panjang, pendek, besar, kecil, dan lain-lain. Ini ukurannya. Kemudian bentuk. Benda-benda di sekeliling kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini ya. Ini ada bentuknya, ada bulat, segitiga, kotak, dan lain-lain. Ini adalah bentuk benda. Sekarang warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ini ada biru, oranye, ungu, jingga, dan lain-lain. Ini adalah berdasarkan warna. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna.
Karena kita tidak memungkinkan untuk kelompok dan mengamati benda di sekitar kelas, maka tugas kamu adalah mencari sendiri-sendiri benda yang ada di sekitar rumahmu. Silahkan ditulis di buku tulis ya. Berdasarkan ini tadi ada ukurannya, ada bentuknya, kemudian ada warnanya. Bagaimana caranya? Silahkan. Contohnya misalkan gini. Kamu mencari benda, kamu menemukan benda, misalkan kursi. Ya. Kursi itu bagaimana ukurannya? Ukuran ya, pertama ukuran, silahkan dicari. Nomor 1 kursi. Ukurannya bagaimana? Pendek atau panjang, besar atau kecil, bentuknya bagaimana? Apakah segitiga, apakah bulat ataupun kotak, dan lain-lain. Kemudian warnanya apa? Jika kamu menemukan kursi berwarna coklat, silahkan ditulis kursi tersebut warnanya coklat. Silahkan ditulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Nah ini diganti tadi, ini tidak usah karena ini tidak memungkinkan untuk kita belajar kelompok di kelas. Ayo berlatih. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ini. Benda, ada jenis, sifat fisik, ciri. Jenis benda adalah benda hidup dan benda apa tadi. Di atas juga ada bacaannya tadi. Sifat fisiknya berdasarkan ukuran apa saja itu. Kemudian untuk ciri-cirinya mempunyai massa, dan apa tadi. Di atas tadi sudah ada bacaannya. Silahkan kamu hanya mencari atau mengulang bacaan teks yang sudah dibacakan Pak Wahab tadi ya. Nanti dibaca kembali bukunya. Ini hanya mengulang. Selanjutnya ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nah, ini ada macam-macam alat ukur. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, ini senti. Ini ada tulisan sentimeter. Nah, ini sentimeter ya. Nah, ini alat ukurnya senti. Satuan alat ukurnya adalah sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini ya. Kemarin di kelas 2 kita sudah mempelajari tentang macam-macam satuan. Ada sentimeter, meter, dan lain-lain. Nah, silahkan dicari alat ukur lainnya berdasarkan satuan yang digunakannya. Di sini ya di kotak ini penggaris, senti, dan lain-lain tadi. Ada meter dan apa lagi. Kemudian ayo berlatih. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, ini ada penghapus ya. Gambar penghapus ini. Ini penghapus. Nah, gambar penghapus diukur dimulai dari 0 dan diakhiri di angka 3. Berarti kira-kira panjangnya berapa ya? Nah, jika diukur dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 3, panjang penggaris tersebut adalah 3 cm di sini ya. Setiap benda yang diukur ini dimulai dari 0 semua. Dan diakhiri di angka berapa itu menunjukkan panjang. Nah, ini ada krayon, pensil. Ini ada pulpen dan lain-lain. Silahkan dicari, diukur sendiri dan ditulis di sini berapa kira-kira panjang dari benda tersebut. Saya paham ini, enak ini, mudah nih sekali nih. Nah, lanjutnya ayo mencoba. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya.
Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini merupakan contoh alat musik ritmis. Nah, ini ada triangle, tamborin, marakas, dan lain-lain, gendang ya. Nah, ini termasuk alat musik ritmis. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepuk tangan. Jika kita tidak menemukan alat musik ritmis, kita bisa menggunakan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, ini ada gambar, ini berarti ketukannya kuat. Jika ada gambar jari seperti ini, 2 jari ketukannya sedang. Jika 1 jari berartilah lemah. Nah, ikutilah pola irama berikut ini. Pola yang pertama, ada gambar ini berarti kuat ya. Ada gambar 2 jari berarti M, namanya menengah. Nah, kuat menengah, kuat menengah, kuat menengah. Pola kedua, kuat lemah lemah, kuat lemah lemah. Silahkan dicoba sendiri menggunakan tepuk tangan di rumah masing-masing. Nah, ini pola ketiga. Nah, nanti akan menghasilkan bunyi ya. Jika kalian menepuk tangan, nanti akan menghasilkan bunyi. Bisa digunakan dengan tepuk tangan atau menggunakan meja ataupun yang lainnya. Nah, ini pasti akan menghasilkan bunyi. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ya. Cari alat apa saja di sekitar kamu. Nah, ini ada contohnya ini. Nah, ini ada galon, kentongan, dan lain-lain ya. Ini tidak harus menggunakan tangan. Menggunakan alat yang ada di sekitar kamu bisa dicoba. Bersama kelompokmu buatlah pola irama sendiri, tampilkan di depan kelas, perhatikan pula bagaimana pola irama sekelompok lain. Ini tidak usah kalian mencoba sendiri saja di rumah ya. Carilah benda-benda di sekitar kamu, kemudian coba dipukul. Nah, bunyinya bagaimana kamu akan mengetahuinya. Nah, yuk berlatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Kamu bisa mencari lagunya di YouTube. Bagaimana lagu teka-teki karangan dari Ibu Sud. Lagunya bagaimana, silahkan dicari di YouTube sendiri. Nanti coba buka YouTube, browsing ya. Cari teka-teki, lagu teka-teki ciptaan Ibu Sud, pasti akan keluar. Silahkan dipelajari dan didengarkan. Nah, baik anak-anak, untuk pelajaran kali ini sampai di sini dulu. Nanti silahkan dicari tugas yang diberikan Pak Wahab tadi ya. Ada yang di buku tulis, ada yang di buku tema ini ya. Nah, maka dari itu selamat belajar anak-anak. Jangan lupa, jangan sampai tidak belajar. Mengaji, sholat 5 waktu juga jangan lupa. Ingat lagi, patuhilah orang tua, jangan sampai membantah. Saya yakin kamu semua merupakan anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh dan yang solehah. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.